Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis sensitivitas pada mata kuliah riset operasi. Analisis sensitivitas ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan parameter di dalam linear programming itu mempengaruhi solusi optimal. Jadi analisis sensitivitas ini dilakukan setelah kita memperoleh solusi optimal. Nah, setelah kita memperoleh solusi optimal, kemudian ada perubahan pada parameter di dalam linear programming, apakah basic variabel yang sudah kita peroleh tadi itu tetap atau mengalami perubahan. Nah, nanti analisisnya ini digunakan dengan memanfaatkan sifat tabel optimal. Nah, dalam hal ini pada kasus maksimum atau maksimisasi, di mana setiap peubah basic variabel ini mempunyai RHS lebih dari sama dengan 0, dan setiap peubah basic variabel ini mempunyai koefisien pada baris 0 itu lebih dari sama dengan 0. Jadi sudah optimal gitu ya. Oke. Nah, yang akan dibahas dalam analisis sensitivitas ini adalah perubahan parameter, diantaranya adalah perubahan koefisien fungsi objektif dari peubah yang non-basic variabel. Kemudian yang kedua adalah perubahan koefisien fungsi objektif juga, tapi pada peubah yang basic variabel. Jadi kalau yang berubah itu adalah fungsi koefisien dari fungsi objektif. Kalau lambangnya adalah C ya. Untuk yang non basic itu bagaimana? Kalau perubahan koefisien pada fungsi objektif untuk peubah yang merupakan basic variabel itu bagaimana? Efeknya kemana gitu ya. Kemudian perubahan RHS dari kendala. Kemudian perubahan kolom dari non-basic variabel. Kolom ini maksudnya adalah koefisien-koefisien dari non-basic variabel untuk kendalanya di kendala ya. Kemudian bagaimana kalau ada aktivitas atau peubah baru. Nah, prinsip utama untuk analisis sensitivitas ini kita menggunakan notasi matriks. Ya, jadi dari video yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan notasi matriks dalam analisis simplex. Kemudian kita mengevaluasi bagaimana perubahan parameter linear programming itu merubah RHS dan koefisien pada baris 0 pada tabel optimal ya, pada basic variabel yang terakhir. Jadi kita nanti bergeraknya mulai dari tabel yang sudah optimal ya, karena kita melakukan analisis sensitivitas ini setelah kita memperoleh solusi optimal. Jadi kita sudah punya tabel optimal pada algoritma simplex. Nah, ini pada kasus maksimisasi ya. Jika baris koefisien pada diskusi kita ini kita akan menggunakan contoh pada masalah Dakota. Jadi semua perubahan parameter ini kita ilustrasikan menggunakan contoh pada masalah Dakota. Nah, ini adalah masalah Dakota. Fungsi tujuannya ini adalah fungsi kendala yang sudah dibuat bentuk standarnya. Kemudian basic variabelnya ada S1, X3, X1. Non basicnya adalah X2, S2, S3. Ini adalah CBV dan ini adalah CNBV-nya. Kemudian ini adalah XBV, XNBV. Kemudian B-nya ini, N-nya ini, dan B-nya ini. Oke ya, jadi ini CNBV-nya ini mengikuti
mengikuti ini ya, basic variabelnya. Jadi untuk S1 CBV-nya 0, untuk X3 20, X1 60, kemudian X2 ini 30, S2 0, S3 juga 0, kemudian ini untuk B-nya, ini untuk AS1, ini A3, ini adalah A untuk X1, ini untuk X3, dan ini adalah N. N-nya untuk yang ini untuk X2, ini adalah A untuk S2, dan ini adalah A untuk S3. Oke. Solusi optimal dari masalah Dakota sebelum ada perubahan itu seperti ini ya. Jadi di sini X1-nya adalah banyaknya produksi bangku, X2 adalah banyaknya produksi meja, dan X3 adalah banyaknya produksi kursi. Dengan basic visible solution-nya seperti ini, X1-nya 2, X2 0, X3 8, S1 24, S2 dan S3 ini sama yaitu 0. Kemudian nilai Z-nya adalah 280. Nah, pada video ini kita hanya akan membahas tentang perubahan koefisien fungsi objektif tapi pada non-basic variabel saja. Untuk yang lainnya akan dijelaskan pada video yang berikutnya. Oke, contohnya di sini kita masih. Nah, pada linear programming untuk Dakota, X2 ini adalah non-basic variabel. Nah, kita akan mempelajari bagaimana perubahan koefisien fungsi objektif pada X2. Nah, C2 atau koefisien fungsi objektif pada X2 itu adalah 30 ya. Nah, apabila C2 itu berubah dari 30 menjadi 30 plus delta. Ini bagaimana efeknya gitu ya. Nah, kalau C2 yang berubah dan C2 itu miliknya X2 yang merupakan non-basic variabel, maka matriks dan vektor ini tidak akan berubah karena tidak mengandung di dalamnya ini tidak mengandung C2 ya. Jadi B, kemudian B inverse dan B kecil atau RHS, termasuk juga B inverse B atau RHS untuk solusi optimalnya juga tidak berubah. Kemudian CBV ini juga tidak berubah karena kan yang berubah yang non basic, yang NBV, sehingga CBV tidak berubah. Sehingga apabila C2 yang merupakan miliknya X2 tadi dan yang merupakan non basic variabel ini berubah ya, maka yang berubah itu adalah hanya koefisien baris 0 untuk X2 saja, sedangkan yang lainnya enggak berubah karena rumus-rumusnya itu tidak mengandung C2 gitu ya. Nah, C2 yang baru itu akan nanti diperoleh dari rumus ini. CJ bar sama dengan CBV B inverse AC dikurangi CJ. Jadi karena CJ-nya ini berubah, maka yang berubah ya hanya CJ bar saja, C2 bar saja, yang lainnya enggak. Nah, basic variabel ini akan tetap optimal apabila CJ bar yang baru ini nilainya atau rumusnya kan didapat dari sini ya, dari CBV B inverse kali A2 dikurangi C2. Nah, apabila C2 bar ini masih lebih dari sama dengan 0, berarti basic variabel yang lama itu masih optimal. Tetapi jika C2 bar itu sudah kurang dari 0, maka basic variabel yang lama itu sudah tidak optimal lagi. Gitu ya. Sehingga kan X2-nya atau C2-nya bernilai negatif, sehingga X2 itu dapat meningkatkan nilai Z. Karena koefisien baris nolnya masih negatif, sehingga ini harus dimasukkan ke dalam basic variabel. Jadi yang awalnya dia itu non basic variabel karena C-nya berubah, karena C2 berubah,
dan C2 barnya di baris di koefisien di baris nolnya itu sudah kurang dari 0 atau negatif, maka dia harus dimasukkan ke basic variabel. Ini misalkan C2 itu berubah dari 30 menjadi 30 plus delta. Nah, ini kita sudah punya informasi tentang CBV, B inverse, CBV B inverse nilainya seperti ini, kemudian A2. Sehingga C2 bar ini bisa kita peroleh dari CBV B inverse kali A2 dikurangi C2. Hasilnya adalah ini CBV B inverse, kemudian ini adalah A2 dikurangi C2. C2-nya kan berubah dari 30 ke 30 plus delta. Oke, hasilnya C2 bar itu adalah 5 minus delta. Nah, basic variabelnya ini akan tetap optimal apabila 5 min delta itu lebih dari 0 atau masih positif. Nah, ini terjadi kalau deltanya itu kurang dari sama dengan 5. Nah, apabila koefisien fungsi objektif bagi X2 berubah dengan penambahan kurang dari 5 unit, maka basic variabelnya akan tetap optimal karena nilainya kan masih positif ya. Sehingga basic variabelnya tetap, yaitu S1, X3, dan X1. Non basicnya juga tetap X2, S2, dan S3. Jadi apabila keuntungan produksi meja atau X2 itu berubah dengan penambahan sampai dengan $5, maka basic variabelnya ini tetap, sehingga meja ini tetap tidak diproduksi, gitu ya. Nah, sekarang apabila keuntungan produksi meja X2 ini berubah dengan penambahan lebih dari $5, maka produksi meja ini akan menguntungkan, sehingga meja ini akan diproduksi, sehingga meja ini akan menjadi basic variabel atau X2 akan berubah menjadi basic variabel. Ini misalkan C2 awalnya adalah 30, kemudian berubah menjadi 35. Nah, ini basic variabelnya tetap optimal sehingga meja tidak perlu diproduksi. Nah, sekarang misalkan C2 itu berubah dari 30 menjadi 40, berarti deltanya adalah 10. Delta lebih dari 5. Berarti basic variabelnya tidak lagi optimal karena meja lebih menguntungkan untuk diproduksi daripada produksi yang lain, furniture yang lain mungkin ya. Oke, kemudian nah C2 bar ini kan rumusnya CBV B inverse kali A2 dikurangi C2. Sehingga ini kita masukkan kalau C2-nya 40. Nah, diperoleh minus 5, sehingga koefisien pada baris 0 di tabel yang optimal yang lama itu menjadi min 5, sehingga X2 ini harus masuk sebagai basic variabel karena dia negatif pada baris 0. Oke ya. Nah, tabelnya menjadi seperti ini. Perhatikan semua koefisien ini, semua nilai ini, kecuali yang kuning ini sama dengan tabel optimal yang sebelum C2-nya berubah ya. Hanya koefisien pada baris 0 ini saja untuk X2 itu yang berubah, yang lainnya tetap sama. Oke. Nah, ini karena negatif ya, maka X2 ini dapat meningkatkan nilai Z sehingga harus masuk sebagai basic variabel. Nah, ini kemudian kita lakukan rasio tes untuk memilih basic variabel mana yang akan digantikan oleh
X2. Cuman di sini kan semuanya negatif kecuali baris 3 ya, sehingga kita tidak perlu melakukan rasio tes, langsung dipilih yang baris ke-3, sehingga ini nanti X2 akan masuk menggantikan X1. Kemudian dengan ero kita peroleh, jadi ini yang harus bernilai 1, yang lainnya 0. Kita lakukan ero sedemikian rupa sehingga ini bentuknya seperti ini. Kemudian nah dari sini kita dapatkan basic variabel yang baru ya. Jadi basic variabelnya menjadi baris 1 itu adalah S1 senilai 27,2, kemudian baris 2 itu adalah X3 jumlahnya 11,2, dan baris 3 itu adalah X2 jumlahnya adalah 1,6. Nah, keuntungannya tadi sebelumnya 280 ya. Nah, ini keuntungan produksi meja meningkat dari ini kalau C-nya ya, C-nya meningkat dari 30 menjadi 40. Ini keuntungan mejanya meningkat. Dari awalnya 280 kalau nggak salah, kemudian sekarang menjadi 288. Nah, meja yang diproduksi sebanyak 1,6 bersama-sama dengan kursi sebanyak 11,2. Ini ya, ini meja, kemudian ini kursi. Nah, sebenarnya ini janggal juga ya, nggak apa, karena kan desimal koma 11,2 kursi itu yang gimana gitu ya. Cuman ini karena kita masih belum membahas tentang solusi yang non integer gitu ya. Jadi anggaplah ini masih bisa diterima gitu ya. Oke, untuk video kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk perubahan parameter yang lain untuk analisis sensitivitas akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.